Bagaimana seorang ulama sekaligus panglima dari Minangkabau mampu mengguncang kekuasaan kolonial Belanda hanya dengan iman dan keberanian? Inilah kisah Tuanku Imam Bonjol, pahlawan yang bukan hanya berperang dengan pedang, tetapi juga dengan pemikiran yang tajam dan prinsip hidup yang kokoh. Beliau pernah menegaskan, selama hati masih beriman, tidak ada alasan untuk tunduk pada penindasan. Kalimat ini bukan sekadar semboyan, tetapi dasar perjuangannya yang membuat banyak orang tergerak melawan penjajahan. Di balik pertempuran panjang Perang Padri, ada pemikiran yang meneguhkan, iman bukan hanya untuk ibadah, tapi juga benteng menghadapi penindasan. Inilah yang membuat Tuanku Imam Bonjol dihormati, karena ia memandang iman sebagai sumber keberanian dan kemandirian bangsa, bukan sekadar keyakinan pribadi. Bagi Tuanku Imam Bonjol, iman adalah kekuatan yang melahirkan keberanian. Ia percaya bahwa penjajahan tidak hanya merampas tanah, tapi juga martabat umat. Karena itu beliau menekankan, iman adalah benteng terakhir. Selama ia kokoh, tak ada penjajah yang benar-benar menang. Pemikiran ini menempatkan agama bukan sekadar ritual, tetapi sebagai energi perjuangan. Melalui iman, lahirlah tekad untuk melawan penindasan dan menolak tunduk meski dihadapkan pada kekuatan yang jauh lebih besar. Tuanku Imam Bonjol menunjukkan bahwa keberanian lahir dari keyakinan mendalam, bukan dari jumlah senjata atau kekuatan fisik. Itulah sebabnya perjuangannya tetap dikenang, karena ia tidak sekadar mengangkat pedang, melainkan mengangkat nilai iman sebagai sumber motivasi. Hingga kini, pesan ini relevan. Jika kita berpegang pada iman, kita mampu menghadapi ketidakadilan apapun bentuknya. Salah satu pemikiran penting Tuanku Imam Bonjol adalah tentang keadilan. Baginya, ketidakadilan adalah pangkal dari kehancuran. Ia pernah menegaskan, keadilan harus ditegakkan meski dengan pedang, karena ketidakadilan adalah akar segala malapetaka. Perkataan ini menunjukkan betapa beliau tidak hanya berjuang melawan penjajah, tapi juga ingin membangun masyarakat yang adil. Bagi Tuanku Imam Bonjol, keadilan adalah fondasi kehidupan bersama, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Ia menolak kompromi terhadap kesewenang-wenangan, karena setiap bentuk penindasan pada akhirnya akan menghancurkan nilai kemanusiaan. Pesan ini tidak lekang oleh waktu. Di era modern, kita pun masih melihat bagaimana ketidakadilan sosial, ekonomi, dan hukum bisa memecah belah bangsa. Karena itu, pemikiran Tuanku Imam Bonjol menjadi pengingat bahwa perjuangan sejati bukan hanya melawan penjajah asing, tetapi juga melawan segala bentuk ketidakadilan yang tumbuh dari dalam. Tuanku Imam Bonjol sangat memahami bahwa perpecahan adalah kelemahan terbesar umat. Ia pernah berkata, selama kita terpecah, musuh akan mudah menguasai. Tetapi bila kita bersatu, tak ada kekuatan yang sanggup meruntuhkan kita. Pemikiran ini lahir dari pengalaman nyata. Ketika penjajah menggunakan strategi adu domba untuk melemahkan perlawanan, Tuanku Imam Bonjol menyadari, sebanyak apapun kekuatan dimiliki, jika tidak bersatu, perjuangan akan gagal. Karena itu, ia selalu mengajak umat Islam, baik dari kalangan adat maupun agama, untuk merapatkan barisan. Pesan tentang persatuan ini masih sangat relevan hari ini. Kita seringkali dihadapkan pada perpecahan akibat perbedaan pandangan, politik, atau kepentingan pribadi. Tuanku Imam Bonjol mengingatkan bahwa musuh terbesar sering bukan di luar, tetapi di dalam diri kita yang membiarkan perpecahan menguasai. Dengan persatuan, bangsa akan kuat, dan itulah yang beliau wariskan. Perjuangan selalu menuntut pengorbanan, dan Tuanku Imam Bonjol memahami itu dengan sangat baik. Ia berkata, jangan takut kehilangan dunia, karena yang lebih utama adalah menjaga kehormatan agama dan bangsa. Pemikiran ini menunjukkan bahwa bagi beliau, nilai spiritual dan kehormatan jauh lebih tinggi dibanding kepentingan duniawi. Meski akhirnya beliau ditangkap dan diasingkan oleh Belanda, Imam Bonjol tidak pernah menyesali pilihannya. Justru dari pengasingannya, ia meninggalkan teladan keteguhan hati. Pemikirannya mengajarkan kita bahwa perjuangan sejati seringkali tidak membawa kenyamanan, melainkan ujian dan pengorbanan. Namun dari situlah lahir makna dan harga diri. Hingga kini, pemikiran ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap perjuangan modern, entah melawan korupsi, kemiskinan, atau kebodohan, dibutuhkan keberanian untuk berkorban demi nilai yang lebih besar.
Pemikiran Tuanku Imam Bonjol adalah warisan yang tak ternilai. Dari iman yang meneguhkan, keadilan yang harus ditegakkan, persatuan yang memperkuat, hingga pengorbanan yang memuliakan, semua itu menjadi cermin bagi kita hari ini. Ia membuktikan bahwa seorang ulama bisa menjadi panglima, dan seorang pemimpin sejati tidak hanya memimpin dengan pedang, tetapi juga dengan nilai. Seperti yang ia wariskan, jangan biarkan penjajahan masuk ke hati kita, karena hati yang merdeka adalah hati yang tidak bisa ditaklukkan. Kata-kata itu masih relevan hingga kini, mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati adalah merdeka dari ketakutan, ketidakadilan, dan perpecahan. Dari tanah Minangkabau, lahir seorang pejuang yang membuktikan bahwa kata-kata bisa menjadi senjata, dan pemikiran bisa menyalakan api perjuangan. Mari kita jadikan warisan ini sebagai inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari.